semuanya, kembali lagi di segmen Cherry Creepy Horror Story. Nah, di di Cherry kali ini kalian bakal ditemenin oleh aku Zia, Aku Ajeng, aku Marsha. Nah, kita di sini bakalan bahas seputar pengalaman-pengalaman horor yang mistis-mistis gitu. Mungkin antara di kampus atau di luar kampus. Kamu pengalaman ada nggak di kampus? banyak, jujur aja. Boleh mungkin Ya. diceritain. Nah, jadi kejadiannya tuh waktu habis beres rapat ya, karena emang biasanya beres rapat tuh habis maghrib gitu kan. Nah, kan biasanya lewat belakang, karena entah waktu itu tuh karena dijemput terus buru-buru, entah apa, aku lupa. Terus tiba-tiba kayak ya udahlah lewat depan aja. Nah, pas lewat depan ternyata ruangan di sebelah yang biasa dipakai rapat tuh ada yang ngeliatin tuh, guys. Kalau wujudnya sendiri kamu lihat itu ada kayak cewek, cowok, atau mungkin apa kayak gitu yang aneh? Gak jelas sih, jujur aja, karena emang kurang jelas aja, kayak hitam gitu kan. Tapi yang pasti berdirinya deket angkung dan kayak ngeliatin banget. Even kan sebelum turun tuh kayak duduk dulu tuh, karena memang kayak shock gitu kan, kayak duduk aja dulu. Terus pas diliatin tuh ternyata masih ngeliatin. Serem juga ya. Berarti itu kisaran jam berapa itu kamu waktu lihat? Habis maghrib Ya. ya, kurang lebih segitu. Memang rata-rata rawan-rawannya jam-jam segitu ya. Enggak hanya rawan begal jam segitu, memang rawan-rawan yang hal-hal mistis gitu. Kalau dari Marsha, ada nggak sih? Kalau aku sendiri sih pengalaman pribadi nggak ada. Tapi aku pernah dapet cerita nih dari Ya. teman SMP aku dulu. Ceritanya tuh dia tuh pindah rumah. Ya. Nah, di rumahnya tuh kayak di depan rumahnya tuh kayak ada bangku gitu kan, bangku yang biasanya tuh dari bambu gitu. Oke. Nah, suatu hari katanya tuh om dia lagi nginep di rumah dia dan kebetulan penuh nih rumahnya. Jadi salah satunya tuh tidur di depannya. Dan waktu tengah malam omnya tuh antara sadar dan nggak sadar gitu. Dia bilang kayak meluk sesuatu. Dia tuh sadar nggak sadar. Sadarnya tuh waktu pasti ini kok ada guling gitu kan. Padahal itu bukan Iya. itu lemper ya. Kita sebutnya inisial aja. Nah, dan waktu kita lagi cerita itu kan kebetulan tuh SMP aku dulu tuh sebelum kamar mandi tuh di sini kayak ada taman dulu, di Iya. sini pintu. Iya. Kamar mandinya di sini. Nah, ada suara dari kamar mandi gede banget kayak yang jatuh gitu, kayak bener gitu. Padahal kamar mandi itu lagi kosong. Benar-benar kosong. Kita langsung kabur aja dari situ. Ngomong-ngomong tentang kamar mandi nih, aku jadi ingat waktu SMA ya, tahun kemarin lebih tepatnya kejadiannya. Kayak aku tuh kan mau pipis ya biasalah ya sama temen aku. Nah, ternyata waktu mau pipis tuh si kamar mandinya tuh itu tuh ketutup. Terus kayak kita ketuk aja lah, siapa tahu emang kosong gitu kan. Nah, waktu diketuk tuh ada yang jawab, bentar masih ada orang katanya. Kayak oke, ya udah kita tungguin kan. Tapi waktu ditungguin tuh ternyata lama banget, kayak buset ini orang pipis atau ngapain sih, kayak lama banget kan. Ternyata waktu dibuka, karena emang kan takutnya apa ya gitu, Iya, iya. nggak dikunci pintunya. Dan ternyata- pas dibuka nggak ada siapa-siapa, dan kayak beneran ngedenger ada suara, ada yang ngejawab gitu. Makanya kayak itu siapa gitu. serem-serem juga nih ya. Kalau dari teteh sendiri ada nggak nih, pernah nggak nih Kak Zia? Kalau dari aku sih pernah ya. Karena kalau aku tuh tipikal orang yang kalau capek pasti lihat hal-hal, nggak pasti sih, cuman memang kalau Emang lebih sensitif gitu ya? Lebih sensitif kalau misalkan lagi capek banget gitu. Cuman aku selalu denial bilang kalau itu belek gitu. Karena nggak mau jadi kayak suges gitu kan. Iya. Cuman pernah waktu itu aku mau ke fotokopian nih. Itu tuh lagi SMA juga, abis pulang sekolah terus kayak urgent butuh, ada yang harus di print malam-malam jam 9-an gitu ya, jam 9-an.
Terus memang jalan ke tempat fotokopian itu tuh rumah yang udah lama banget gak ditempatin. Jadi saking udah lamanya tuh si taman-taman banyak kayak rumput-rumput tinggi gitu. Terus ada beberapa pohon pisang juga. Pokoknya nggak terawat. Iya, gitu nggak kan. terawat banget pokoknya. Terus waktu berangkatnya tuh kan masih deg-degan ya, takut Iya. gitu suges, ada apa. Ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa. Udah baca doa, Iya. udah segala macem. Pas pulangnya biasa baca doa lagi dan segala macem, nggak ada apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa pengen lihat spion. Pengen lihat spion, nggak tahu kenapa. Pas lihat spion, oh aman. Tapi pas cek lagi ke depan langsung kayak kan gini nih motor. Iya. Lihat spion gini, pas lihat ke depan hitam di sini muka tau nggak sih kayak yang Kayak jump scare gitu kayak. bukan, jadi kayak lemper yang tutung tau nggak? Nah, Oh my god. kayak korban kebakaran gitu. Aku nggak mikir panjang, di situ banting setir langsung nabrak rumah orang. Saking kagetnya gitu loh, kayak hah, apa gitu. Dan pulang-pulang tuh jempol kaki berdarah gitu. Tapi untungnya tuh nggak ada siapa-siapa, karena aku lebih malu diliatin orang gitu kan. Iya Karena kan sih. yang cuma lihat hal itu aku, terus Iya. kayak ini kenapa orang mabok ya tiba-tiba nabrak rumah gitu kan. Kayak takutnya kan kayak gitu. Iya. Tapi untungnya emang jalanannya lagi sepi gitu. Kalau apa? Tapi ya guys, biasanya kayak ini juga berdasarkan pengalaman. Iya. Kalau emang wajah lemper tuh yang biasa aku lihat nih ya emang gosong. Iya. Cuman memang aku juga sering lihat lemper kalau lagi capek. Cuman saat itu tuh bener-bener hitam banget, Ngejump pas scare. depan muka banget, kayak Nggak sopan banget itu. gitu kayak aku langsung gak mau, tadinya mau aku tinggalin tuh motor biar aku lari gitu ya, tapi kan takut disangka maling atau apa, nggak jadi, bawa aja lagi motornya gitu. Iya. Udah sih paling itu aja, karena aku lupa lagi. Oh paling yang ini nggak wujud, cuman suara kayak kamu tadi. Kan kamu di kamar mandi, kalau aku di kamar sendiri. Kalau aku tuh kan emang insomnia. Iya. Tidur tuh paling jam 3 atau jam 4 atau bahkan abis sholat subuh baru tidur. Waktu itu aku lagi emang biasa nonton horor. Cuman waktu itu nggak nonton horor, lagi nonton film biasa sih, drakor kalau nggak salah ya. Kayak abis nonton terus sekitar jam 2-an. Posisi sebelah kiri terus kan, kayak aduh kesemutan nih, pindah ke kanan. Pas ke kanan itu di sini ada yang ketawa kenceng banget di telinga sampai panas kuping aku. Tapi suara ketawanya tuh bukan cewek, tapi kayak agak cowok gitu loh, kayak deep voice gitu. Iya kayak gitu, kayak aku langsung aduh balik lagi ke kiri tidur. Tapi bisa tidur ya. Ya dipaksain aja gitu, kayak- dipaksain aja karena takut gitu. Ketakutan aku Yes. lebih tinggi daripada rasa ngantuk, jadi ya udah kita coba-coba aja tidur gitu. Iya Gitu sih. sih paling kalau dari aku ya. Tapi emang biasanya tuh kalau misalnya mitosnya nih, tapi Iya. nggak tahu ya, kayak kata orang-orang kalau misalnya kita dengar suaranya dekat berarti si posisi itunya tuh jauh. Iya. Kalau posisinya jauh tuh lebih creepy soalnya Iya sih. deket. Ya. Ngomong-ngomong tentang suara nih, Iya. kalian tahu nggak sih suara-suara apa aja itu yang tanda-tandanya itu ada mereka gitu? Kalau setahu aku sih kayak tokek gitu loh, tokek yang berapa kali gitu. Terus katanya itu ada mereka datang gitu. Karena kebetulan pinggir rumah aku tuh dulu rumah kosong udah kayak 8 tahunan dan banyak tokek di situ. Tapi sekarang udah diisi orang gitu, udah direnovasi dan segala macem, jadi udah better gitu. Cuman memang dulu sering ada suara tokek, dan aku yang mendengar suara itu yang ketawa itu pas rumahnya masih kosong gitu. Kayaknya memang di sebelah lagi abis hujan juga sih, kan biasanya kalau abis hujan kayak kata orang-orang sih ngiyuhan gitu, ikut ngiyuhan di rumah kosong gitu sih. Kalau kamu ada lagi nggak? Kalian ada lagi nggak sih? Kalau aku sih, kalau suara pernah beberapa kali ya. Kalau tapi bukan suara ini, suara hewannya. Waktu itu kebetulan aku lagi nginep di rumah temen dan aku sendiri yang belum tidur. Aku ngedenger suara kayak anak ayam jauh terus lama-lama deket gitu. Aku di situ nanya, coba bangunin temen kan, nggak ada suara apa-apa kok katanya. Nah selain itu aku juga pernah ini di rumah aku sendiri. Itu tuh suara kayak nyapu, tau gak sih? Iya. Nah Gitu. itu tuh waktu pertama kali aku pindah ya, aku mikirnya
karena di rumah aku yang sebelumnya gitu kan emang pagi-pagi tuh tetangga tuh ada yang nyapu gitu ya. Iya, iya. Subuh-subuh tuh udah ada yang nyapu. Nah, pas ada suara itu aku mikirnya, oh mungkin tetangga. Aku Iya. nggak ngeh. Karena kebiasaan Udah- juga ya. Iya. Pas ngehnya tuh waktu pagi. Soalnya aku baru ngeh banget, rumah aku tuh pinggir sama depan tuh sawah, nggak ada nggak ada Nggak ada rumah. rumah. Iya, kebetulan nggak ada rumah lagi di situ ya. Jadi oh itu. Tapi kalau ngerasain kayak ngedenger atau mungkin ada yang menampakkan diri, pernah gak sih kalian ketempelan? Aku kebetulan sering sesudah nenek meninggal itu aku sering banget, dan setelah pindah ke rumahku yang di sini tuh sering. Kalau aku sampai kesurupan jujur aja sampai 1 tahun, entah karena emang yang makin sininya karena stres, tapi yang awal-awal tuh aku sampai kesurupan dan 1 minggu tuh bisa sampai berkali-kali gitu. Kayak sampai diruqyah. Nggak diruqyah sih, kayak semacam apa ya, kayak pokoknya Dibantu keluarin lah ya, gitu. Waktu itu tuh kayak sampai aku tuh ditahan sama 4 orang dewasa laki-laki dan masih bisa ngelawan. Kayak sampai lebam-lebam, aku masih ada fotonya. Kamu sendiri ngerasa nggak sih kayak gimana sih rasanya waktu Ya, waktu kesurupan gitu. Aku gak sadar apa-apa, kayak tiba-tiba waktu sadar tuh kayak kok sakit badan, beneran sesakit itu kayak. Padahal katanya pas aku kesurupan tuh aku sampai dipegangin 4 orang tuh masih bisa ngelawan, masih bisa kayak belut wah kabur gitu. Serem ya. Kalau aku ketempelan pernah, pertama kali aku ngerasa ketempelan tuh waktu beres PKM. PKM enggak di Lembang Oh, waktu iya, itu. Belum ada angkatan kalian waktu itu kan angkatan aku di Lembang PKM gitu. Pas pulangnya memang aku sama Nadia dan yang lain tuh kita tuh salah jalan. Jalannya ke pelosok banget kayak ke rumah-rumah, ke hutan-hutan gitu. Pokoknya kita selama di perjalanan tuh digangguin gitulah. Pas nyampe rumah maghrib aku pulang ke rumah tuh maghrib pas azan. Emang kebetulan lagi nggak sholat kan di situ. Pas lagi ngaca, lagi skincarean, muka aku tuh sebenarnya biasa aja, tapi pas lihat di kaca kayak yang senyum sambil melotot gitu, kayak gitu. Semacam doppelganger gitu. Iya kan, lah. aku kayak enggak, ini mah mungkin halusinasi aku doang. Tapi nyoba ngaca lagi, gitu lagi. Jadi kayak semenjak saat itu aku nggak pernah ada kaca di kamar. Dulu ada kaca yang di dinding gitu kan. Sekarang udah nggak ada semenjak kayak ada yang gitu. Itu sih paling pengalaman aku segitu. Kalau kalian ada lagi nggak? Aku Kalau juga. aku paling ngerasa berat doang kadang gitu. Nggak pernah ngeliat langsung, tapi kerasa aja gitu. Kalau aku mungkin karena emang saking seringnya sih, tapi kalau sekarang udah jarang sih. Kalau waktu itu saking seringnya kayak denger suara-suara di atas gitu kayak tikus gitu kan, tapi padahal gak ada. Waktu lihat ke bawah kasur kan emang kasurnya agak tinggi tuh, dan ternyata ada di bawah. Ya, tapi ya biasa sih, soalnya kayak seserem-serem apapun makhluk yang gak bisa kita lihat, lebih serem manusia guys. Iya. Karena manusia bisa melakukan apa saja dan emang terlihat gitu. Oke, paling itu aja kali ya di segmen Ceri kali ini. Mungkin buat teman-teman yang mau sharing-sharing pengalaman-pengalaman horor lainnya bisa banget DM di Instagram himakom.inaba. Jangan lupa buat di-follow juga Instagramnya dan juga subscribe YouTube Komunikes biar kalian gak ketinggalan info-info selanjutnya. Dadah!